Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ihsanul Jaman dari mahasiswa Teknik Geodesi Tenas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu machine learning. Definisi machine learning. Machine learning merupakan salah satu cabang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkembang sangat cepat dan telah menyebabkan masalah klarifikasi, regresi, clustering, dan anomali detection pada berbagai bidang. Dapat diatasi lebih efisien dalam konteks geospasial. Machine learning dapat digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memahami data geografis. Machine learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi komputer dan algoritma matematika yang diadopsi dengan cara pembelajaran yang berasal dari data dan menghasilkan prediksi di masa yang akan datang. Menurut Goldberg dan Holland 1988. Selanjutnya, peran machine learning banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Bahkan saat ini, penerapan machine learning dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita menggunakan fitur face unlock untuk membuka perangkat smartphone kita, atau saat kita menjelajah di internet atau media sosial, kita akan sering disuguhkan dengan beberapa iklan. Iklan-iklan yang dimunculkan juga merupakan hasil pengolahan machine learning yang akan memberikan iklan sesuai dengan pribadi kita. Selanjutnya, keuntungan machine learning. Keuntungan menggunakan machine learning diantaranya. Yang pertama, machine learning dapat memproses data geospasial dalam jumlah besar dengan cepat, memungkinkan analisis yang lebih efisien, dan waktu pemrosesan yang lebih singkat. Kedua, algoritma machine learning dapat membantu dalam mengidentifikasi pola kompleks dalam data geospasial, sehingga memungkinkan prediksi yang lebih akurat terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, yang ketiga, machine learning dapat digunakan untuk menginterpretasi citra satelit dengan cara yang lebih otomatis dan cepat. Yang keempat, machine learning dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan. Hal ini membantu dalam perencanaan mitigasi bencana, risiko bencana, dan respon yang lebih cepat. Selanjutnya, teknik machine learning. Yang pertama ada supervised learning. Teknik yang digunakan oleh supervised learning adalah metode klarifikasi di mana kumpulan data sepenuhnya diberikan label untuk mengklarifikasikan kelas yang tidak dikenal. Dalam supervised learning, model machine learning diajarkan melalui contoh-contoh yang sudah diketahui atau diberi label dalam proses latihan. Dalam supervised learning, algoritma dapat memodifikasi model agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Biasanya, supervised learning digunakan pada aplikasi yang memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan data historis. Selanjutnya, ada algoritma dari supervised learning sendiri. Yang pertama, linear regression, yang tujuannya memprediksi variabel output continue berdasarkan satu atau lebih variabel. Yang kedua, random forest. Yang kedua, random forest yaitu mengambil keputusan dengan mempelajari aturan keputusan sederhana dari fitur data. Selanjutnya ada Canary Snakebird, yaitu mengklarifikasi titik-titik data baru berdasarkan mayoritas kelas dari Canary Snakebird itu sendiri. Selanjutnya ada Neural Network, yaitu mengambil keputusan dengan mempelajari aturan keputusan sederhana dan dari fitur data. Selanjutnya ada Logistic Regression,
yang tujuannya mengklarifikasi data input ke dalam ke dalam dua atau lebih kelas. Selanjutnya ada naive Bayes yang tujuannya berdasarkan teori Bayes menghitung probabilitas setiap kelas dan membuat prediksi. Selanjutnya ada support vector machine, yaitu yang tujuannya menemukan hyperplane yang terbaik memisahkan kelas dalam ruang berdimensi tinggi. Selanjutnya, yang kedua ada unsupervised learning. Teknik unsupervised learning sering disebut cluster dikarenakan tidak ada kebutuhan untuk pemberian label dalam kumpulan data dan hasilnya tidak mengidentifikasi contoh di kelas yang telah ditentukan. Pada metode machine learning ini, data yang diolah tidak memiliki label dan sistem tidak mengetahui jawaban atau output yang benar. Contohnya, unsupervised learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen konsumen dengan atribut yang serupa dan mengelompokkannya agar dapat ditangani atau diperlakukan sama dalam sebuah kampanye digital marketing. Algoritma unsupervised learning yang pertama ada Kamins, membagi data ke dalam kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan fitur. Yang kedua ada prinsipal komponen analisis, mengurangi dimensi data dengan merangkum varian yang tinggi ke dalam beberapa komponen utama. Yang ketiga ada independent subspace analysis, yaitu untuk memisahkan sinyal lampuran menjadi komponen independen. Yang keempat ada density spatial clustering of application with noise, yaitu mengelompokkan titik-titik data yang dekat dan mengidentifikasi titik-titik yang berupa noise. Selanjutnya yang ketiga ada reinforcement learning. Teknik reinforcement learning biasanya berada antara supervised learning dan unsupervised learning. Teknik ini bekerja dalam lingkungan yang dinamis, di mana konsepnya harus menyelesaikan tujuan tanpa adanya pemberitahuan dari komputer secara eksplisit jika tujuan tersebut telah tercapai. Masalah reinforcement learning diselesaikan dengan mempelajari pengalaman baru melalui trial and error. Secara khusus, metode reinforcement learning berdasarkan model proses pengambilan keputusan Markov. Selanjutnya, yaitu ada penerapan machine learning itu sendiri. Yang pertama, dalam pemrosesan citra satelit, analisis citra satelit menggunakan teknik deep learning untuk mendeteksi fitur-fitur geografis seperti penggunaan lahan, perubahan lingkungan, atau bahkan deteksi bencana. Yang kedua ada pemodelan prediksi cuaca. Model machine learning digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca di suatu wilayah dengan memanfaatkan data cuaca historis dan data geospasial. Yang ketiga ada sistem navigasi. Algoritma machine learning digunakan dalam sistem navigasi untuk memperbaiki akurasi dan efisiensi rute berdasarkan data lalu lintas dan kondisi jalan secara real time. Yang keempat ada GIS dan analisis spasial. Sistem informasi geografis dikombinasikan dengan machine learning untuk menganalisis dan memahami pola spasial, seperti pemodelan distribusi populasi atau analisis pola pergerakan. Model machine learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan potensi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, ataupun longsor. Ini membantu dalam mengembangkan sistem peringatan dini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.